35 udah. Ya 35. Nah, berarti kita lanjutin aja. Nah, kita lanjutinnya yang buat formnya. Harusnya tadi kalau udah muncul, ini username passwordnya sesuai punya kalian tadi kayak apa. Nanti kita mulai CRUD aja di sini semuanya. Create insert update delete-nya. Ya, select insert update delete. Nah, itu formnya harusnya saya pakainya ini, yang manage cost form. Nah, cuma kalau kalian buka ya tabelnya saya sampai agak beda dikit. Ada new table. Harusnya kalian nggak pernah tahu ini new table apa. Maksudnya ini si tabelnya saya bikin mediatornya di components terus di table. Ya ini coba buka dulu aja. Ini saya jelasin aja. Nah, kalau kemarin kan waktu diajarinnya bikin table kan pasti susunannya ada G-table-nya. Habis itu G-table-nya pasti ada model table-nya yang dipasangin ke dalam G-table-nya. Nah, habis itu karena datanya pasti bisa banyak, kan pasti ada scroll-nya kan. Nah, daripada saya redundant melakukan 3 hal itu secara duplicate code, ya ini saya bikin mediatornya. Jadi saya bikin class table yang dimana isinya ada model table-nya, si G-table-nya, sama si scroll pen-nya, G-scroll pen-nya. Jadi ini table-nya ya pertama ya isi modelnya itu sesuai header sama row-nya apa nanti. Terus saya new G-table. Terus ini isCell set editable-nya saya buat false. Jadi gunanya biar data di dalam table-nya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya cuma bakal nggak bisa saya ubah dari klien. Kayak gitu aja. Nah ini gunanya yang sintaks ini. Ini biar nggak bisa, sampai saya jelasin, saya buka aja lah biar enak. Jadi gunanya sintaks yang ini, kan ini table ada headernya kan di sini. Nah ini biar saya nggak bisa pindah kanan kiri. Ini saya drag nggak bisa. Harusnya kemarin waktu kalian diajarin harusnya masih bisa dipindah-pindah. Jadi sih sebagai ya ini buktiin aja. Ya ini saya komen misalnya. Nah ini bisa saya pindah ini. Drag cost-nya ternyata di sini code-nya. Ini saya pindah ke kiri, pindah ke kanan. Jadi gunanya set reordering allowed-nya biar saya nggak bisa move ke kiri dan ke kanan. Kayak gitu aja. Gunanya itu. Terus habis itu di scroll pen ya saya masukin di sini ada pen-nya biar nanti kalau datanya banyak bisa di scroll. Gunanya itu. Terus get viewport set background color white maksudnya biar background colornya jadi putih aja sih. Gunanya cuma itu aja. Saya cuma mau buat jadi belakangnya putih. Sebenarnya nggak ngefek banget sih yang ini. Terus habis itu ya bikin biasa getternya si scrollnya. Terus add new row ini maksudnya pertama datanya udah ada satu nanti. Maksudnya saya mau tambahin data row baru kedua. Jadi kalau kemarin kan kalian diajarinnya update listnya clear semuanya, terus select bintang semua, terus baru add lagi kan. Nah ini saya pakainya model gini aja, jadi cuma add row-nya baru, nggak usah select bintang lagi. Terus update row. Nah kegunaannya ini cuma buat row di row yang keberapa, saya ganti isi value-nya menjadi apa. Gunanya ini, update row. Remove row gunanya buat row yang keberapa, itu saya hapus aja datanya. Kalau remove all ya berarti deletein semua. Kalau get selected row berarti saya tahu mana row yang lagi diklik di sini. Kalau clear selection gunanya buat yang saya pilih saya clear, jadi saya nggak pilih lagi yang mana gitu aja. Terus get row count, nah ini cuma buat dapetin di tabelnya itu ada berapa row-nya. Kalau get value add ya berarti dapetin yang value add yang kesekian mau berapa. Terus sama saya tambahin most listener buat ya tabelnya saya bisa klik terus melakukan action apa. Intinya kelas table ini seperti itu.
si mediator yang saya buat ini. Jadi nggak usah redundant berkali-kali, ya karena emang table saya fungsinya cuma buat ini semua. Ada yang mau ditanyain dulu terkait kelas ini? Ya ini kalau kalian mau pakai untuk project kalian boleh-boleh aja sih. Ada yang mau tanyain dulu? Kalau enggak berarti ya saya asumsikan kalian udah paham sih ini. Harusnya dari namanya juga udah jelas. Nah ini berarti ya biasa, bikin table yang biasa, bikin form biasa, manual. Nah ini kalau ada panel form ya saya jelasin aja. Mau tahu pusing. Kalau label center ya kelihatan lah namanya dari label cuma dibuat center aja gitu aja. Nggak ada yang aneh-aneh. Kalau yang panel form, ini saya jelasin. Di panel form intinya kan ya inti secara gambaran kasarnya kan form bakal munculnya seperti ini. Ya saya buat aja sisi kiri ini sebagai ini sebenarnya layoutnya border. Terus ini border sisi ini matangin apa ya? Nah, ini east, west. Oh ini west, ini center. Iya, ini west, ini center. Jadi saya cuma buat form segini. Terus habis itu ini east, ini center. Ini dibuatin ada short. Iya itu. Terus ya ini juga sama, maksudnya biar saya nggak usah redundant juga. Copy paste codingan. Makanya saya bikin komponennya. Intinya itu aja sih di kelas ini. Kok ini kayak delay lagi kok. Oh, delay lagi. Iya, saya nge-freeze. Terus jelasin yang west is apa ya? Jelasin yang mana? Saya lagi bahas yang udah west is. Yang Oh, jelasin tadi kok. sabar. Ini formnya udah muncul. Udah ya. Iya. Ya udah, jadi intinya kan ini formnya bakal layout saya sama semua kan. Dimana ya ini label, ini formnya lebih besar inputnya. Terus ada button di bawah. Update juga seperti ini dan delete juga seperti ini. Nah ini biar maksudnya saya nggak usah duplikat code. Jadi saya bikinin komponennya. Namanya tadi apa itu? Form. Panel form. Dimana yang ini pakai si west. Ini border layout west. Ini center. Ini short. Terus ini tiga-tiganya ini grid. Inti gunanya kelasnya itu. Kalau ini kalian lihat sisi kiri adalah panelnya. Sisi kanan adalah form untuk inputnya. Terus habis itu saya buatin panel border layout. Oh ini border layout 88 maksudnya biar nggak terlalu mepet antara si ini sama si sebelahnya. Dan pokoknya posisi-posisinya lah. Ada marginnya dikit. Atau padding lah itu. Paddingnya. Terus habis itu yang labelnya saya pakai west. Inputnya saya di center. Buttonnya saya di short. Terus saya empty border ini biar ada paddingnya. Biar nggak mepet banget. Terus ini buat preference size maksudnya biar formnya ini ukurannya sebesar apa. Saya set dimensionnya aja. Inti kegunaannya di situ aja. Nah, jadi saya tinggal pasang aja komponen yang saya mau masukin. Dan ini ya, ininya misalnya ada 10 ya, saya pasti gridnya 10 kali 1 dan 10 kali 1 terus nyesuaiin kok kelasnya. Oke, itu penjelasan yang mungkin sisanya harusnya sudah seperti biasa. Nggak ada yang beda-beda sama yang pernah diajarin. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum mulai coding? Nah, kalau udah nggak ada, ya kita munculinnya pertama pasti ya yang gampang dulu. Kita munculin dulu, terus baru ke sebelah-sebelahnya lah, ke insert update-nya. Nah, berarti cara insertnya kan awal form dimunculin pasti muncul semua kan. Nah, ini saya di sini, inisialis komponennya. Nah, ini saya tambahin satu lagi lah buat untuk kreditnya. Kreditnya saya tampilin aja, saya lupa munculin. Saya tambahin aja cost credit di T header-nya. Nah, sama saya bikin saja satu variabel yang buat
controllernya. Cost controller. Ya, cost controller. Ini saya new langsung aja. Jadi saya tambahin cost controllernya. Sama saya tambahin headernya ada kreditnya. Gitu aja. Nah, kalau sudah, berarti kan tabelnya dibentuk di sini. Ya, ini saya tampil dulu aja. Saya list si cost-nya. Terus cost, berarti dari cost controller, saya dapetin all. Ini saya dapetin semua datanya dulu. Nah, habis itu baru saya masukin, berarti for, ya ini for each cost, dari costes. Nah, saya append dari ke tiro-nya. Tiros, saya add si cost-nya. Oh, ini dia terimanya vektor. Ini saya vektor object. Harusnya vektor of cost bisa. Coba cost. Tapi nanti ngubah kelas ini lagi. Ya udahlah. Saya vektor object aja. Nah, di sini saya bikinin vektor si cost. Terus saya kasih nama misalnya temp new cost. Habis itu saya nggak usah cost object. Salah object. Soalnya ini terimanya kan vektor object kan. Jadi saya ganti dulu object. Vector object times. Nah, di sini baru saya dapetin semuanya apa yang dimunculin. Yaitu nanti ada si cost code-nya, cost name-nya, sama si kreditnya. Terus saya append si time-nya. Nah, jadi inti yang tempat saya buat, karena saya vektornya kan berdasarkan isinya dalamnya vektor object. Jadi, kenapa saya vektor dalam vektor? Jadi, saya buka programnya aja, biar enak. Nah, si ini maksudnya kan ini kolomnya ada 3 nih di sini. Terus ini row-nya kan, dan row-nya bakal data ke bawah. Nah, jadi vektor yang utama yang besar ini si t-rows ini, t-rows, rows, yang ini maksudnya yang data di bawahnya ini semua. Nah, habis itu saya dalamnya vektor object. Vektor object maksudnya dalamnya per ininya, per row datanya isinya apa aja. Jadi kalau objek ya berarti apapun bisa dimasukin, mau string, integer, dan DKK-nya. Sepanjang apapun yang mau dimasukin entah. Nah, makanya waktu buat masukin append ke sininya, ini saya looping for each dulu. Terus tiap row-nya saya buat dulu time-nya, temporary-nya, jadi buat satu ininya, per satu barisnya. Terus saya append ke row yang utamanya, terus baru saya masukin ke table-nya. Makanya waktu sudah gini, ya muncul nih satu minimal. Gitu. Ada yang mau tanyain dulu? Nah, kalau enggak, ya untuk insert, untuk select-nya seperti itu. Ada yang nggak muncul tadi? Berarti udah muncul semua ya? Nah, ini berarti kita ke insert dulu aja. Nah, insert berarti ke paling bawah, ke listener-nya. Berarti ke button insert attention listener-nya. Di sini, example form-nya. Nah, berarti di sini kita buat dulu aja karena kan mau masuknya hash map. Berarti string inputs. Nah, berarti inputs kita set dulu. Kita put berarti
Key yang pertama adalah nanti si code-nya, yaitu dapat dari text code, insert code, .get text. Terus ada nanti name sama credit. Kalau name ya berarti txt insert harusnya name. Terus kalau combo box-nya txt insert txt bukan txt. Combo box berarti cb biasanya saya. cb insert credit dot get, bukan get text tapi get value get I. Get item. Get selected. Get selected item. Terus saya tuh stringin aja. Karena saya kan terimanya di sini string key value-nya. Cuma defaultnya get selected item dia menghasilkan objek. Makanya saya tuh stringin aja. Biar dia bisa dimasukin ke hash map-nya. Nah, kalau sudah dapetin isi value-nya, berarti tujuan endingnya kan kita mau insert ke dalam database-nya. Nah, berarti kita tinggal cost controller, kita insert si input-nya. Di sini. Nah, karena dia ngembaliin sebuah cost, ya ini saya tampung aja. Cost C sama dengan cost controller. Nah, habis itu, kan habis sudah di-insert. Terus saya mau update dulu dong tabelnya sesuai dengan list yang terbarunya. Intinya itu. Nah, berarti dia nggak redundant. Nggak terlalu redundant. Misalnya, nah. Oke. Dia nggak terlalu duplicate code. Ini saya ke atas dulu aja. Bagian yang ini. Cari dulu aja yang tadi untuk nge-add time ya. Nah, kalau udah kita refactor aja biar nggak duplicate banget code-nya. Jadi klik kanan, terus refactor, terus extract method aja. Terus saya namainnya misalnya add row aja. Terus okein aja. Wait, ulang lagi gimana refactor? Jadi ini di blok, klik kanan, refactor, extract method. Habis extract method, kan ini ada method name-nya. Nah, saya mau extract dia jadi apa? Jadi misalnya namanya add row. Terus ini access modifier-nya apa? Terus ini parameternya. Parameternya ya apa? Bebas namanya. Nama value-nya apa, atributnya. Jadi nanti waktu diekstrak bakal hasilnya kayak gini. Private ngikutin dari sininya. Terus vector objeknya karena ya kan dia bakal nge-tabs ke sini kan. Dia ngikutin apa yang kayak kita mau passing return-nya apa. Terus add row ini dari namanya di sini. Terus ini adalah parameternya. Nah, kalau sudah ya oke aja. Udah berarti. Itu mau tanya kok. Ini Iya. berarti kita tuh refresh table dulu baru masukin ke database berarti. Masukin ke database dulu baru di refresh tabelnya. Oke. Ini udah muncul seperti ini. Kayak begini. Harusnya di extract method kayak gini. Nah, kalau udah kan ini methodnya udah saya extract nih. Ini saya hover control aja, saya klik di sini pas sudah ada underscore-nya. Saya klik aja. Nah, dia bakal Nah, dia bikinin method baru di sini. Yang isinya add row, dia terima parameter si cost-nya. Yang isinya adalah meng-append isi objeknya. Objek of time-nya si cost masukin ke dalam satu vector objek. Gitu semua. Jadi waktu saya ekstrak, ya code-nya sama kan. Nah, habis itu makanya waktu saya sudah cost controller, terus saya insert. Insert kan menghasilkan objek yang baru nih. Berarti habis di insert, ya
Misalnya saya validasiin aja, mana tahu insertnya gagal kan, if cost tidak sama dengan 0. Nah, habis itu di sini baru tinggal si table yang saya kasih. Kan tadi saya tambahin ada method namanya add new row. Dimana buat tambahin row barunya. Berarti add new row kita passing si row terus cost-nya. Jadi waktu refresh table-nya di sini saya nggak pakai select bintang lagi. Tapi saya cuma nambahin yang sesuai yang di-insert. Gitu aja. Soalnya kalau secara performance, ya nggak mungkin kan misalnya kalian udah di table kalian punya 100 data. Habis itu waktu kayak mau refresh table-nya malah kalian select lagi 101 datanya. Kalau sudah ke insert baru kan jadi 101. Nggak mungkin kan kalian nge-select lagi selama 101. Ya berarti kan database-nya bakal kasihan. Performance-nya ya masa setiap ke insert kalian select bintang, select bintang, select bintang kayak gitu. Harusnya kayak gitu kurang bagus. Seperti itu aja. Jadi saya tinggal table add new row, isi parameternya ada yang tadi sudah saya ekstrak. Sebenarnya kalau nggak diekstrak kan hasilnya redundant. Intinya mau nge-add-in cost-nya ke dalam satu vector of object. Jadi daripada redundant saya ekstrak aja lah. Jadi kalau saya pakai ya ini karena nggak ada validasi, validasinya cuma yang penting unik. Ya ini saya testingnya uniknya dulu aja. Port lagi exist. Habis itu saya ganti form 611 ya sekian. Cost name-nya ASD, cost credit-nya 1, insert. Nah, ini muncul error nggak? Nah, ini muncul ya di sini. Nah, ini buat testing error atau tidak. Waktu saya buka formnya muncul kok. Berarti artinya masuk database. Sama buat booting pasti ya saya cek database-nya aja. Nah, ini masuk ya. Yang baru saya insert. COM6110 ASD kreditnya 1. Nah, ini insertnya seperti ini. Ya, kalau mau tambahin message juga boleh. Misalnya message, sukses message, sukses, insert a new course. Nah, kalau sudah di-insert, tadi kan saya testing lagi. Kan ini udah saya insert nih, tapi ini masih ada yang kosong, masih ada field yang bekas yang saya insert kan. Kalau mau di-delete, ya udahlah, di sini kita tambahin aja. Kita set semua isinya. Insert code, set text, kita kosongin. Insert name-nya, set text, saya kosongin juga. Terus CB insert credit, set index-nya. Set selected index yaitu 0. Berarti yang data yang pertama. Yang pertama itu maksudnya yang ini, choose cost credit. Jadi 0 kayak gitu. Ini biar habis ke insert ya formnya ini saya bersihin aja. Itu intinya. Iya. Oh ya, nanya kendala pas project tapi bukan sama ini nggak kok? Kenapa? Mau nanya apa kendala soal project tapi masih berhubungan sama yang bagian ini. Yang bagian ini yang bagian apa? Maksudnya insert atau apa? Ya, jadi, nah bedanya tuh saya bingungnya di refreshnya gitu Bu. So kan saya insertnya tuh beda G-frame gitu. Nah saya bingung gimana cara nge-refreshnya kalau beda G-frame gitu. Jadi kan data itu berpindah di kelas barunya, baru di update-nya. Oh, jadi anggap saya ini satu form. Ya. Ini form 1 juga. Insertnya di Iya. sini, masuknya ke sini. Coba. Gimana kok? Anggapnya punya 2 form seperti ini. Ini Ya, kiri dan kanan. Saya iya. insert di form yang sini, sebelah sini. Terus refresh Datanya ke kanan. munculnya di sini. Iya. Bisa gitu nggak sih, Bu? Bisa sih. Ya, kan kalau ini yang saya buat, ya selama ini diajarinnya, kemarin juga, kan model si row si table-nya berada di kelas form yang lagi satu form ini. Soalnya satu form insert-nya sama form untuk tampilinnya, datanya berada di satu tempat yang sama kan.
Apa sama apa kok? Ah, ini kan soalnya dari kemarin yang kita ajarin form insertnya sama table untuk datanya dimunculinnya, tabelnya itu Ya di di satu satu form yang sama. sama kan. Ya ya. Nah kalau mau pisah jadi kalian buatnya ini ada form satu. Berarti insert di sini. Iya ya. Terus habis itu di sini show. Nah, kalian bikin aja satu kelas isinya si data. Jadi gimana kalau di insert masukin ke data sini untuk show pemakai data yang di sini. Terus habis itu biar datanya selalu sama ya kalian singletonin aja boleh. Itu perlu statik apa enggak, Bu? Ya kalau singleton biasa statik nggak sih? Ah, Kalau nggak usah di singletonin kalian buat aja satu kelas isi statik jadi yang kayak si session ini kan statik. Jadi kayak gini aja. Kalian buat aja public misalnya apa tadi? listnya static list gitu. Bisa. Enggak kan itu vektor row-nya kan. Jadi vektor ya ini misalnya saya vektor-vektor yang objek samain. Terus rows saya sesuai namanya aja. Jadi waktu ini statik juga. Nah, jadi waktu di formnya di sini ya ini karena saya kelasnya agak beda. Ya intinya misalnya add new row-nya refresh ya. Ini anggapnya add new row kalian refresh gitu. Jadi kalian tinggal misalnya session dot rows dot add apa pokoknya tinggal add terus gitu aja. Nah, waktu show-nya kan biasa kalian cuma ya begini kan mana tadi. Cuma intinya ya row gini kalian append ke modelnya, model si tabelnya. Nah, berarti waktu di kelas yang lain, contoh anggap kelasnya login lah. Kelas login itu buat untuk nge-show-nya. Berarti saat ada ya udah anggapnya di sini ya ini build C tabelnya. Jadi rows-nya kalian tinggal pakai session si rows-nya itu. Rows yang dari si class session-nya. Kan bakal dua kelas itu memakai akses resource statik yang sama. Jadi kalau kalian mau update ya gitu aja. Kok berarti kalau misalnya gitu bisa untuk setiap misalnya yang project nih kok. Dia kan ada macam-macam, ada buku, ada apa employee misalkan. Nah, berarti dua itu harus pakai dua statik yang berbeda kok. Ya, ya harusnya begitu nggak sih? Kalau enggak, dia kenalnya dari mana? Iya. Dia kenal si datanya yang sekian, data row yang kesekian punya tipe apa? Oke. Ya intinya pokoknya kalian bikin satu kelas yang statik aja buat nampung datanya. Biar datanya banyak kelas itu terkoneksi dengan data yang sama. Intinya gitu aja, nge-solve-nya. Cuma Thank you. kalau lebih lanjutnya saya harus tahu codingannya kayak apa sih. Kan Oke. lagi lain juga. Iya itu. Ya Thank udah, you. berarti insert udah bisa ya begitu ya. Nah, berarti selanjutnya tinggal update sama delete. Nah, waktu update atau delete, ya ini saya bikinnya. Anggap saya klik di salah satu sini. Nanti update sama delete-nya bakal ngisi sesuai. Dan ini kan ini ke disable. Saya buat dia jadi aktif aja. Jadi saya bisa isi seperti ini. Jadi nanti si labelnya ini bakal muncul sesuai apa yang saya klik. Gitu aja. Nah, berarti kan ini sudah most click-nya. Nah, ini berarti ke atas dulu. Ke table add most listener-nya. Most input adapter saya tambahin most click di sini. Nah, berarti namanya apa ya? Label. Nah, label updated code. Misalnya di sini saya set text-nya sesuai apa yang saya klik. Berarti table ya ini saya tampung dulu aja lah biar nggak panjang banget. Row integer row adalah table get selected row. Berarti saya tahu mana row yang diklik. Habis itu di sini set text
get value at row dan kolomnya mulai dari 0. Kolomnya maksudnya kolom tabelnya sisi paling ujung kiri itu 0. Berarti text set update name kita set text table get value at ke row ke 1 terus txt update salah. Berarti cb update credit dot set items set value set selected index selected item get selected item berarti dari si table get value at ke row ke 2 sama misalnya delete-nya juga ada lah. Delete-nya apa? Delete berarti label yang delete-nya saya ganti dot set text label get value at ke row dan ke 0. Jadi ini buat di sini ya buat update formnya, yang di sini buat delete formnya. Jadi saya klik table yang mana, datanya dimasukin. Nah, habis itu pasti saya bisa input dong. Kalau tadi kan nggak bisa ke input. Cara inputnya berarti text update name dot set enable true. Kalau enable true berarti artinya bisa di apa-apain. Kalau enable-nya false berarti ya cuma kayak pajangan lah anggapannya. Berarti yang bawahnya juga credit set enable-nya saya buat true. Terus sama button-nya. Button update set enable true. Berarti yang deleted code-nya, deleted form-nya, karena delete kan nggak mungkin masukin yang value yang mau diinput, ya cuma butuhnya label doang kan, label mana yang mau di delete. Ya udah berarti sama button-nya, button delete set enable true, kayak gitu. Nah, saya cobain dulu, ada yang salah nggak? Oh, salah. Ini bukan label update code, label selected update code. Nah, yang ini salah variabel aja. Label selected deleted code. Nah, testing dulu lagi. Oke. Ya, nanti kalau endingnya seperti inilah. Jadi ini saya tampung dulu aja variabelnya, biar soalnya nggak terlalu panjang sama saya juga ya nggak redundant berkali-kali. Masa ya nanti panjang banget di sini, row-nya dipakai terus. Nah, jadi inti pertamanya ya saya cuma mau munculin aja di form yang untuk update. Oh, data yang lagi dipilih apa? Data sekarangnya. Terus yang di delete, saya mau munculin data yang dipilih sekarang apa? Data code-nya. Terus set enable-nya itu cuma buat biar saya bisa ya diedit-edit. Jadi formnya kayak bukan ke pajangan doang. Kayak disable lah. Kayak formnya jangan disable. Kayak gitu maksudnya. Ya enable ya disable ya itu. Nah, intinya saya cuma mau munculin aja. Baru nanti sisanya saya tinggal mau update atau mau delete gitu aja. Nah, ada yang mau tanyain dulu terkait yang di sini? Oh, Iya. punya aku tiba-tiba error. Tiba-tiba course-nya nggak bisa dipencet. Tadi bisa, Bar. Oh, bisa. Aku share screen dulu kali ya. Boleh. Kelihatan nggak ya? Masih hitam sih. Oh, udah kelihatan. Itu SQL syntax error. Itu ada Iya. error. Itu error SQL sih. Itu yang mana? Error. Nggak tahu. Jadi ini kalau di run tadi
Jadi tadi itu bisa terus tiba-tiba nggak mau aku. Tuh dia kan nggak keluar apa-apa tapi dia error. Coba kan errornya. Coba itu dibuka lebar dah biar kelihatan juga. Yang mana? Konsolnya dinaikin aja. Di track ke maksudnya di Oh, maximize. ini ya. Bukan maksudnya ke atas dikit harusnya ada kayak kursor panah. Nah itu naikin aja. Coba ke bawah deh. Di konsolnya dibawahin, konsolnya dibawahin dulu. Ini ya. Itu soalnya ada ke bawahin lagi. Nah, coba nah itu di course-nya di course itu yang ada tulisan course.java 53 diklik dong di konsol. Nah, itu if itu sintaksnya error, harusnya select bintang from course kan. Oh, Harusnya pakai S sih. Courses. Iya. Harusnya udah benar. Cuma itu bukan if rs.next. Harusnya well. Kalau enggak itu cuma muncul satu. Iya. Iya, harusnya udah benar. Coba aja dulu. oh. Oke, thank you. Oke. Ya udah. Jadi buat ini udah ya. Inti yang saya mau klik cuma buat kasih tahu aja ke user apa yang lagi diklik di formnya. Biar update-nya ya langsung kelihatan lah data sebelumnya apa. Nah, berarti selanjutnya ya ini saya di delete dulu aja biar soalnya pendek. Nah, di delete berarti intinya saya kan tinggal cost controller delete berdasarkan code-nya. Code-nya adalah berarti si label selected code terus tinggal get text. Ya ini terus mau kasih message boleh lah. Sukses delete course. Nah, habis itu datanya yang mau semuanya saya mau kosongin. Jadi nah cuma kan biasa delete kan ya ini ya formnya pasti buttonnya bisa diklik kalau sudah dia milih sesuatu. Jadi ya nggak usah ke validasinya nggak apa-apa sih. Kan pasti dia nggak bakal bisa diklik kalau dia belum milih. Seperti itu logiknya. Berarti tinggal sisanya adalah yaitu txt update name saya set text lagi aja. Kosong. Terus CCB update credit set selected index 0. Berarti sama label selected code-nya saya set text saja. Biar sama, saya cari kata-katanya dulu tadi. Oh ini. Ya sama aja. Please choose course code. Terus update si text-nya biar kembali kayak form yang awal. Berarti update name-nya set enable-nya. Set enable-nya saya ganti jadi false lagi. Terus CB updated credit-nya saya set enable-nya buat false juga. Sama button update-nya saya buat set enable ke false juga. Sama label selected delete code. Set text-nya saya buatin ke awal lagi. Terus ini aja. Sama button delete set enable false. Jadi intinya yang saya lakukan, habis melakukan action apa, saya kembalikan form untuk melakukan update sama delete-nya sesuai initial state-nya gitu aja. Ini buat refresh update form. Ini buat refresh delete form. Dia habis melakukan delete, saya refresh, update juga refresh. 。 . 。  . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 Oke.
sama yang terakhir yang ini aja, tables clear selection. Nah ini cuma buat tabelnya saya clear aja yang di-select. Jadi clear selected row, table row. Atau iya, pokoknya intinya saya mau ngilangin aja. Jadi maksudnya ngilangin cuma yang ini. Nah, kan kalau saya pilih harusnya warnanya berubah jadi seperti ini. Nah ini cuma saya mau hilangin aja biar jadi putih kembali. Intinya clear selection-nya itu. Nah, harusnya seperti ini aja. Aku kalau cara buat yang warna itu nih gimana? Bagian yang mana? Kenapa? Yang kalau table diklik di warna biru itu yang mana? Apa otomatis defaultnya emang berubah warna? Putus-putus. Gimana? Tabelnya di delete, tabelnya di clear atau apa? Yang Tadi jadi warna biru. Tabelnya yang gimana? kalau diklik jadi warna biru, nah itu tuh Ah, default itu apa ada kayak codingannya biar ngubah itu jadi warna biru? default. Default. Default tuh pasti tetap bisa diklik, warnanya jadi biru-biru. Cuma kalau waktu diklik mau melakukan action apa, nah itu kalian tambahin listener. Tambahin mouse listener atau mouse input adapternya ini. Tambahin mouse listenernya. Baru kalau itu diklik dia melakukan apa. Nah ini add mouse listener saya cuma tambahin di sini aja. Si table saya yang asli saya tambahin mouse listener. Ini cuma saya tambahin satu functionnya aja, metode tambahan. Biar langsung ke sini. Daripada saya table terus habis itu class table-nya get table dulu terus add mouse listener. Kan kayak panjang tuh. Ya ini makanya kelasnya ini cuma sebagai mediator doang yang saya buat. Jadi metode-metode yang saya mau pakai buat melakukan manipulasi ya tampilannya, ya saya bikinin web semuanya aja. Jadi daripada saya manggil si aslinya baru apa, soalnya nanti terlalu panjang. Ya saya nggak suka yang terlalu panjang juga sih. Kalau bisa mempersingkat, kenapa tidak? Oke deh, Bu. Boleh yang tadi kok yang action. Yang mana? Ya ini. Yang Yang action yang mana? Yang tadi terakhir kok. Oh yang terakhir. Yang Ya, terakhir yang ini. Yang ada clear. Ini kok clear tuh yang jadi putih lagi kok ya? Iya, harusnya nanti jadi putih lagi. Ini saya testing dulu aja sekalian lah. Mau tahu gagal. Nah ini belum kosong. Ini saya mau hapus yang SD aja deh. Yes. Terus sukses clear. Oh ini belum saya remove aja. Cuma udah hilang. Jadi kesalahan kita belum remove aja. Nah, berarti cara remove-nya sebelum saya dapetin mau remove, berarti saya harus tahu juga tinggal table dot remove row yang table ke selected row. Jadi ini remove row yang dipilih, remove selected row. Jadi mana yang form yang kita pilih saya hapus dulu, baru saya clear. Jangan kalian clear dulu baru di remove. Soalnya kalau kalian clear dulu kalian nggak tahu mana yang kalian pilih kan. Gitu. Jadi saya remove dulu terus baru saya clear. Ya ini testing lagi. Nah ini saya hapusnya paling awal aja. Delete. Nah hilang. Jadi tinggal yang 6110 ASD. Seperti itu. Terus ini formnya kembali lagi ke awal. Dan kalau diklik ya. Oke. Kalau diklik dia kembali lagi seperti ini. Bisa kita update mau delete. Kalau di delete ya hilang lagi. Seperti itu. Terus habis itu kalau misalnya kalian mau delete ada confirmation-nya. Ya ini ya udah di sini aja. Jadi cara buat confirmation-nya kemarin kan sudah pakai G-option pen ya.
Jadi sebelum kita mau delete, kita confirmation apakah mau di delete. Jadi tinggal integer resultnya, yaitu dari si message yang kemarin sudah saya pernah jelasin. Message.confirm, misalnya, are you sure? Are you sure? Apakah mau delete? Are you sure want to delete this course? Soalnya misalnya delete course deh. Panjang udah. Ini saya enter deh, panjang juga. Nah, habis itu kalau sudah di sini saya misalnya munculin if resultnya adalah di option pane. Misalnya yes option, saya pilih yes, baru boleh di delete. Kalau nggak di yes ya saya nggak melakukan apa-apa, gitu aja. Uangnya yaudah ini saya type-in aja. Nah, jadi saya dapetin confirmation kalau misalnya dia yes, baru melakukan delete. Nah, ini kita testing aja. Jadi misalnya saya klik nih, terus melakukan delete, muncul confirmation. Are you sure want to delete this course? Misalnya no, ya dia nggak ngapa-ngapain, tetap seperti apa adanya. Terus kalau mau delete, saya pilih yes. Ya ini sukses delete, karena saya pilihnya yes. Seperti itu. Mau tambahin yes no optionnya. Jadi buat cuma kayak pemasti aja ke user, apakah ini beneran mau di delete? Kalau iya ya delete aja, kalau enggak ya skip. Ada yang mau tanyain dulu? Nah, kalau nggak ada, ya ini update. Karena update pasti juga kita melakukan refresh ini lagi. Daripada saya redundant, ya seperti tadi saya bikin aja extract method. Ya ini saya blok dulu semua yang bakal mau dipakai. Terus klik kanan, kayak tadi, refactor. Kita extract method aja. Nah, terus saya kasih namanya misalnya refresh form. Form. Sebenarnya cuma refresh form. Saya ekstrak aja, terus oke. Jadi refresh form. Terus isi datanya di dalam sini. Kenapa saya melakukan ini? Karena nanti waktu di update, ya ini update. Jadi saya melakukan tinggal panggil refresh. Oh, nggak muncul. Oh, ini ekstraknya malah di dalam sini. Ya udahlah. Ini habis di ekstrak, ini kalian cut aja. Cut ke bawah sini, pastein aja. Ternyata waktu di ekstrak dia di dalam si kelas sininya. Kan ini bikin kelas, bikin objek. Terus ini ada metode, ya dia bikin metodenya di dalam si abstraknya ini. Ini saya keluarin biar metodenya di dalam si manage form ya. Biar si action perform untuk update yang ini, saya bisa panggil refresh formnya. Jadi nanti waktu dia update, saya kalau udah oke, saya refresh lagi. Jadi biar nggak redundant aja. Ini saya ekstrak, jadinya di sini. Muncul, harusnya muncul di dalam, saya cuma pindahin saja keluar. Gitu aja. Ada yang ketinggalan dulu cara refactornya? Itu di copy aja gimana, Bu? Tadi yang sisa yang hasil copy cuma refresh form aja gitu. Itu gimana tuh? Kenapa? Yang di dalam si button dia tuh cuma refresh form berarti. Oh iya, nah. Iya di dalam buttonnya tinggal refresh form. Jadi refresh form apa isinya? Kan memanggil ini kan. Jadi mau memanggilnya ya refresh update formnya, terus delete form, terus remove selected-nya sama. Tapi ini bakal
Karena saat refresh, kalau delete kan remove. Kalau update kan bakal ngeganti value-nya kan. Karena ini tidak bisa kita lakukan, ya ini saya cut aja. Yang remove selected row-nya saya cut. Saya cut aja. Terus saya paste di atas refresh form-nya. Ini jadinya. Jadi sehabis di delete, saya remove aja row-nya, baru melakukan refresh. Ujung-ujungnya kita tahu kan yang mana di select kan, yang penting sebelum saat ini di clear dulu. Kita bisa tahu mana yang dia user pilih sebelum ini di clear dulu mana yang dia select. Jadi kalau saya pasangnya melakukan sini dulu, melakukan hapus dulu datanya baru di refresh, ya no problem, masih aman-aman aja jalannya. Ada yang mau tanyain dulu? Ini ada agak error tuh, cuma nggak ada location. Ya. Errornya Coba. malah di yang result tuh, yang integer result. Coba share screen aja deh biar lebih cepat. Oke. Apa ini berubah juga? Oh, sama dengannya 2 kali. Oke. Kalau kayak gitu jadi value yang baru. Sorry, go. Oke, go. Ya udah, harusnya udah aman. Nah, ini berarti delete-nya seperti ini. Ada yang masih nggak sesuai dengan harapan? Atau udah sesuai dengan harapan semua? Untuk yang update cuma refresh form aja kok. Iya, ini saya belum isi maksudnya. Jadi cuma refresh form aja, soalnya waktu udah diupdate saya juga melakukan refresh kan. Makanya saya ekstrak biar nggak redundant aja gitu. Oke, thank you. Jadi delete-nya udah sesuai harapan semua. Kalau sudah, saya berarti ke update ya. Tinggal yang paling terakhir. Nah, berarti di update, saya buat aja satu hashmap. Hashmap si string, isinya inputs. Hashmap. Terus inputs, kita put key-nya yang pertama adalah si code. Code itu dari txt. Label, selected, update code. Ya, kita get text. Terus inputs dot put si name txt update name dot get text. Terus sama yang terakhir adalah inputs dot put si credit cb credit update credit get selected item dot toString. Nah, habis itu baru tinggal kita controllernya, terus kita update si inputs. Habis itu refresh. Karena di refresh yang belum itu, karena tadi buat delete kan row-nya bakal di remove. Kalau refresh ya bakal dimunculin. Terus ini juga update-nya inputnya dari cost. Nah, ini saya cost dulu aja. Cost C sama dengan update. Jadi saya isi cost-nya sesuai apa yang udah baru di sini. Terus habis itu berarti table update row, yaitu pertama table.get selected row, values-nya adalah c.getCode, .get name, c.get credit. Ini saya update semua value-nya aja. Jadi sisi kiri adalah apanya, row yang dimana, sisi yang kanannya value-nya. Nah, ini karena kenapa saya bisa panjang, juga harusnya itu juga dynamic. Soalnya, kalau kalian buka update row-nya di kelas yang table yang saya bikin, dia terimanya string titik-titik values. Jadi artinya dia bisa terima, yang penting isinya string array, sepanjang apapun. Jadi di Java, anti titik-titik ini maksudnya jadi array. Jadi kalau kalian mau kasih parameter 10, ya tetap bisa 10, 11, dan seterusnya. Jadi ini saya bikin dynamic aja. Jadi ini nggak berpengaruh apakah tabelnya cuma 3 kolom atau 2 kolom. Jadi saya bikin dynamic. Terus makanya saya set value ke semuanya. Tinggal loopingin aja sih. Yang penting urutannya sesuai dengan apa yang ke show yang saya bikin. Kalau nggak,
ya code saya tidak jalan sesuai harapan. Nah, habis refresh, terus saya mungkin aja message.sukses. Misalnya sukses update course. Iya, harusnya insert update seperti gini aja. Ini saya cobain dulu, mau tahu ada yang salah. Oke. Ya seperti gini aja, harusnya udah sesuai dengan harapan. Ya harusnya flow-nya juga semua project kalian ya sama gitu-gitu aja. Kalau insert berarti habis input, apa yang diinput bakal dimasukkan. Kalau update berarti ya sama seperti insert sama update itu sebenarnya sama. Cuma bedanya kalau insert ya bakal menjadi row yang baru, kalau update apa yang dipilih. Nah kalau delete juga, delete itu seperti, jadi update itu sebenarnya combine antara insert dengan delete, karena kalau delete kan berdasarkan apa yang dipilih, kalau insert itu data baru, kalau update itu berarti apa yang dipilih lalu diganti. Jadi update itu kayak combine-nya insert sama update kurang lebih. Insert sama delete kurang lebih seperti itu. Nah habis itu ya di form kalian sebenarnya bebas suka-suka kalian mau tampilan formnya di project kayak apa. Yang penting user friendly aja. UI-nya enak dilihat gitu. Jadi jangan, ya menurut kalian melihat UI seperti gitu nyaman atau enggak, apa yang ditampilin, terus kayak letak posisinya atau dimanapun kayak gitu sih. Itu kan background-nya tuh plain putih itu kan. Bisa nggak kayak misalnya kita bikin background dari gambar gitu? Oh, renders gambar. Bisa Jadi, sih. jadi kayak G-frame-nya itu gambar, terus ada button G-table segala macamnya gitu. Orang coba tuh malah jadi dianggap ini sebagai panel sendiri, bukan kayak sebagai background gitu. Kalau, maksudnya, bentar, biar sambil bisa bayangin. Hah? Jadi, Muncul gue gambarnya. Masih di Eclipse. Oh, sekarang gimana? Masih. Masih Eclipse? Ya masih. Ini saya udah pindah. Nah, saya stop share screen dulu. Sekarang? Yang BLI? Oke. Jadi maksudnya di sini, ini tulisannya ini gambar gitu, code-nya itu sebuah gambar. Bukan kok. Jadi apa ya gimana? Jadi ini kan ada kayak latar belakangnya gitu ya, tapi nggak bisa. Jadi latar misalnya ini yang di judul nih kok. Judul kan ada manage course form. Cuma ada kayak backgroundnya gitu di belakangnya. Cuma maksudnya nggak manage course form dia G-panel sendiri. Kayak gini. Tapi Itu di yang bawahnya belakangnya tuh. di Jadi sini. ada kayak gambar gitu, gambar terus di atas gambar itu ada kayak tempel-tempelin G-table, G-button gitu kok. Ya di situ ya kok. Di sini. Ya, nggak bisa ya. Bisa sih, maksudnya ditempel gambar gitu. Lebih kayak ke background sih kok, background. Jadi satu gambar doang monoframe, terus baru di atasnya gambar itu ada G-table-nya, button-buttonnya gitu kok. Oh, buat ke background. Iya, ke background. Nggak bisa ya? Bisa, harusnya bisa. Cuma saya belum pernah kalau ke sebuah internal form cara gambarnya. Kalau ke frame? Kalau ke frame yang ini, kan ini sebenarnya main frame ini saya ada bikin sebuah background. Ini sebenarnya ini background. Caranya, ini saya add-nya ke pen-nya. Nah ini, saya add-nya ke desktop pen-nya, saya gambar. Ini buat background. Cuma kalau misalnya sebuah gambarnya nggak jadi background, itu saya
tahu. Cuma kalau di internal frame misalnya bikin gambar ini ke background, saya belum pernah cobain. Cuma harusnya pasti bisa. Cuma saya belum pernah cobain aja. Kalau ini, kalau ke Gframe ya kayak gini modelnya. Ke pen-nya, desktop pen-nya saya gambar background-nya. Ditempel ke desktop pen tuh dia masih bisa nambahin button gue di atasnya. Bisa sih. Jadi misalnya initialize-nya, jadi ini ya, ini misalnya saya add nih, add new G button. Dia bakal di mana nih posisinya? Ya udah, saya pokoknya new add G button, terus aja misalnya button. Ini saya nggak tahu munculnya di mana, cuma testing dulu ya. Oke, cool. Tidak muncul. Atau karena gambarnya. Kita saya set layout dulu. Posisinya dia di mana? Apa karena Gak ada. saya kan set content desktop pane. Apa desktop pane-nya nggak boleh utuh satu besar ya? Saya belum pernah coba sampai segitunya sih, sejujurnya. Tapi bisa, soalnya saya pernah lihat ada begitu. Jadi nanti di background, terus habis itu font juga bisa di set opacity. Jadi formnya kayak, sebenarnya kayak background besar. Jadi anggapannya misalnya yang manage formnya deh. Saya set opacity-nya, initialize-nya mana? Yaudah. Ini saya set opacity. Oke. Ini bondnya. Oh, internal nggak bisa. Jadi kalau set opacity gunanya buat ya kayak formnya ya opacity. Tahu opacity nggak? Transparansinya gitu. Ya kayak transparan ya, benar-benar kayak gitu. Ya kalau kayak gitu saya itu bisa set opacity. Ya sebenarnya banyak macam sih. Kalian tinggal kalau mau penasaran dulu set dulu terus baca satu-satu. Harusnya di Java itu namanya masih human readable. Jadi kalian kalau mau penasaran ya coba cari-cari dulu sih. Oh, sama ini kok buatin apa? Yang project itu sebenarnya kemarin pas coba tuh agak bingung, itu tuh ketika dia borrow satu jenis buku cuma bisa satu apa bisa banyak kok? Borrow bisa banyak sih. Maksudnya satu jenis bukunya, misalnya buku A. Oh, ya Cuma satu doang? Atau asumsi kita masing-masing? Soalnya kayak nggak dijelasin di situ. harusnya di soal dijelasin. Bentar, saya coba cari soalnya dulu ya. Apa. Ini udah kelihatan. Ini ya kalau di doc-nya sih cuma bisa pinjamnya 10. Terus nggak bisa nggak bisa pinjam buku yang sama jika bukunya belum dikembalikan. Oke. Iya, berarti ya Satu kalau doang. nggak bisa. Jadi intinya pinjamnya satu buku. Oke, thank you Ko. Ya, jadi projectnya ya selain kalian itu sama bikin dokumentasi, harusnya jelasin ya jelasin program kalian tampilannya kayak apa sama fungsinya untuk apa kayak gitu. Itu dokumentasi yang pertama. Ini apa ada garis ya? Ya udah. Itu yang dokumentasi itu sama dokumentasi kayak comment encodingan. Ya komennya kalian kan project kalian banyak nih.
ya kalian nggak usah komenin semua, yang penting kalian komenin yang satu kesatuan aja. Kayak misalnya cost, MVC-nya aja lah, cari satu MVC yang kalian mau kasih komen. Misalnya di sini dia ini melakukan apa, ngapain. Jadi ini kan modelnya. Berarti cost controlnya kalian juga kasih komen, kayak komen penjelasan singkat codingan. Anggapannya misalnya orang nerusin project kalian. Kalau cuma baca coding mungkin agak pusing, jadi baca kayak documentation, kayak Java doc. Jadi maksudnya ya kayak gini, dokumentasi ya jelasin apa, misalnya this method for bla 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 bla, kayak jelasin singkat aja lah. Biar gunanya ya kayak documentation. Jadi orang baca codingan kan bisa lihat dokumentasinya kan. Kayak contoh mana ya? Nah, kayak contoh HashMap. HashMap kan ada dokumentasinya kan. Ya kayak kalian jelasin singkat aja. Metodenya itu gunanya kayak untuk apa. Kayak gitu aja. Jadi kalau gunanya Java doc di sini documentation, waktu saya panggil all nih. Tadi gimana ya? Oh, ini manage cost. Nah, saya bingung. Ini maksudnya cost control all ini ngapain? Kan saya kalau harus buka gini harus baca dulu kan isi codingnya ngapain. Nah, dengan cara Java doc saya di over saya bisa kasih tahu sih this method ngapain. Begitu sih. Kayak jelasin singkat aja. Cari satu MVC-nya aja, nggak usah semuanya dikomenin. Begitu. Oh, kok maksudnya satu MVC itu setiap MVC satu metode atau gimana? Oh, maksudnya cari satu MVC-nya yang kalian mau, misalnya anggap saya course nih. Ini course kan. Ya saya komenin semua yang ada di course-nya. Modelnya, controllernya, sama ya sebenarnya model sama controllernya sih yang paling utama. Oh, berarti yang lain misalnya user nggak usah. Iya, nggak usah semuanya. Soalnya kalau semuanya kebanyakan kan. Jadi beberapa aja. Sekalian kalian belajar Java doc kan. Kayak ini return. Return tuh maksudnya return apanya? Ya ini saya jelasin. Terus habis itu biasanya ada add param. Add param itu buat parameternya. Kayak contoh parameter. Oh, pakai yang ini aja. Harusnya kan ada vektor, mana vektor? Si vektor. Nah ini. Kayak ini, jelasin mana paramnya. Nah, parameter. Ini yang pertama itu variabelnya. Terus habis itu penjelasannya. Jadi kayak parameternya. Ini nggak ada parameternya. Ya udah yang ini aja ya. Nah, ini aja yang ada parameter. Misalnya param, code. Terus dia jelasin. Nah, ini cost code. Terus misalnya ini this method for get cost data by code. Terus return cost data misalnya. Cost data. Nah, kan ini dokumentasi. Kalau misalnya kalian buka di manage cost-nya tadi, ini dipakai di mana? Oh, dipakai di sini. Contoh get by code nih. Saya hover. Kelihatan metodenya gunanya untuk apa? Parameternya apa? Parameternya ini. Jelasinnya dari sisi ininya. Terus return type-nya, return-nya ngapain? Return apa misalnya gitu. Seperti itu sih. Ini juga kalau di komen harusnya udah ada autocomplete-nya dikit. Terus tinggal kalian isi-isi aja. Seperti itu. Documentation-nya. Buat yang codingannya. Ada yang mau tanyain dulu? Atau bingung? Atau udah jelas? Ya saya asumsikan udah jelas aja. Dokumentasinya dokumentasi yang coding cuma di coding aja, tapi yang dokumentasi yang di doc tuh dia cuma alurnya berarti kok nggak ada codingan sama sekali, jelasin coding sama sekali sih. Oh, nggak jelasin codingan sama sekali. Jadi jelasin programnya kalian isinya apa. Lebih ke arah situnya. Terus kalau bagian yang reference tuh gimana tuh kok? Saya kayak nggak sempat nggak pernah kayak nyatet reference-nya gitu. Reference tuh sebenarnya kayak gambar atau kalian mengambil sumber codingannya, misalnya kalian nggak tahu kayak melakukan codingan apa, habis itu kalian mengambil dari internet. Tapi bukan maksudnya istilahnya kopas ya. Maksudnya istilahnya
kayak kalian mencari referensi dari internet apa gitu. Misalnya saya mau melakukan ini, tapi nggak tahu gimana sintaksnya, ya saya cari referensi di sini. Begitu sih. Masuk gambar yang kita ambil juga, Bu. Apanya? Termasuk gambar yang kita ambil. Bisa Iya, saya masuk gambar. ada gambar. Misalnya kayak tadi kan saya ada gambar BLI. Terus habis itu misalnya BLI Bogor. Nah ini kok jadi gini, malah balik. Ya udah, intinya ini saya gambar nih, saya pakai ini. Ya saya copy aja, copy image linknya, terus di docnya saya tinggal paste aja. Ya saya tahu saya mau ngambil gambar dari situ. Anggapannya maksudnya kayak kalian mau memakai karya cipta orang lain, kan nggak mungkin kalian mau diaku-akuin kan sebagai anunya. Saya kasih sumber lah, kasih tahu ini saya pakai dari siapa loh, bukan mengaku-ngaku itu punya kalian. Kayak gitulah intinya, kegunaannya. Thank you, Ko. Oke, ada yang mau tanya lagi terkait projectnya? Yaitu projectnya dikumpulnya tanggal berapa ya? Oh, tanggal 14. Kalau menurut jadwal yang saya dapat ya tanggal 14, jamnya jam 1 sampai jam 3. Nah, intinya sebenarnya cuma kalian kumpul aja perwakilan kelompok. Jadi kalau kalian udah kumpul, udah merasa benar ya udah kalian boleh meninggalkan, habis itu belajar buat ujian kalian yang lain. Jadi sebisa mungkin tanggal 14 cuma kumpul aja, jangan kerjakan. Soalnya lumayan kan kalian bisa belajar yang lain. Cuma kalau kalian masih mau mengerjakan di dalam waktu ujiannya ya nggak masalah. Yang penting ya jangan molor-molor juga, ikutin waktu ujian aja. Gitu sih. Ada yang mau tanyain lagi? Oh, Iya. punya aku masih ngebug codingan yang barusan. Coba share screen aja sih. Terus bugnya seperti apa? Itu null pointer, itu yang cost controller Java 39 coba diklik. Ini Ya, harusnya langsung kelihatan. Inputs.get. Coba ke manage cost-nya yang itu yang 259 diklik dong. Di konsolnya kan ada untuk Udah. Kok bisa dulu? Siapa yang? Itu code, itu name, itu credit. Kalau di kontrolnya apa? Sama nggak? Takutnya beda. Kalau beda harusnya 0. Coba ke cost controller 39. Code, Iya, name, udah. Kenapa 0? Itu. Udah ngisi belum? Harusnya kalau kosong nggak bakal nol sih. Kan bakal jadi string kosong. Coba lagi coba jalanin terus input sesuatu. Mungkin kebayang dari inputannya. Ini misalnya. Itu ya coba dihapus aja. Dihapus aja. Bukan maksudnya di-update maksudnya. Coba. Iya. Cost controller 39 inputs.get. Terus dia kalau di-insert tuh nggak masuk ke database kok. Nggak tahu kenapa. Bentar, itu antara coba bentar. Coba ke cost. Bukan maksudnya yang cost. Coba yang find. Coba metode find-nya kayak apa? Select income from course where code sama dengan terus coba cost controllernya. Oh, ini while ya? Atau if? Enggak, benar. Harusnya benar. Pakai if, soalnya cuma satu kan. Coba ke manage cost-nya. Ini saya mau testingnya gini aja. Manage cost. Coba dong.
Kok manage cost? Di cost controller, salah. Cost controller. Di cost controller. Terus di update-nya coba di bawah. Itu coba dong di baris 38 di enter. Coba if aja, if update sama dengan 0, terus sisa sesuatu. Sisa misalnya 0 gitu aja lah. Terus coba jalanin. Kalau misalnya masuk ke situ berarti harusnya find-nya ada yang salah, cara find-nya. Coba lihat konsolnya. Iya, masuk ke situ. Masuk, berarti cost-nya itu 0. Berarti coba define, coba cost yang method find-nya. Method find. Query-nya adalah select bintang from cost where terus coba ke manage cost form-nya. Manage cost form-nya. Nah, itu coba sisa label select kayak update code-nya deh. Get text-nya itu di baris 255 isi label selected course get text-nya di sisa coba. BTW sisanya iya di update di bawah ya. Oke, ya apa. Coba jalanin aja. Iya, itu nggak kegantinya salah, pantas 0. Iya. Bukan. Ini tadi saya soalnya salah juga. Coba ke atas aja. Tadi saya salah di situ, tahunnya belum diganti juga kamu. Coba cari mouse click deh, Ctrl F aja deh, mouse click gitu. Mouse click, add mouse listener aja, mouse listener. Itu, ada ya, yaudah. Itu label updated code-nya diganti jadi label updated label selected update code. Yang update. Kalau udah harusnya udah bener sih. Tadi soalnya saya juga salah di situ. Salah variable. Oh iya. Oke, berarti udah ya. Ini ada yang masih bermasalah lagi atau nggak sesuai harapan? Cuman dia delete-nya masih nggak bisa masuk kok. Harusnya ya. Tadi aku coba. Coba. Sorry, insert-nya maksudnya. Insert-nya nggak masuk di database. Coba dulu dong, cara insert-nya gimana? Ini kan masuk di sini. Coba. Bukan di database. Lihat Java-nya dong. Oh. Eclipse-nya. Mana tahu error. Lah. Coba insert. Coba cost controller insert-nya dibuka. Ini. Iya. Method insert-nya. Iya, itu insert-nya belum dipanggil. Di ujung baris 32. Ujung baris 32 dot insert aja. Oh. Itu soalnya belum dipanggil. Jadinya emang nggak masuk. Oh. Berarti udah bisa semua ya? Ada yang masih masalah? Kalau misalnya nggak ada ini ya, saya absenin aja sekalian. Harusnya datang semua juga. Jumlah orangnya sama sih. Kalau misalnya masih ada pertanyaan atau masalah, ya sekalian mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri pertemuannya.
Ini kalau misalnya emang nggak ada yang mau ditanyain ya udah boleh meninggalkan kelas ini. Ya tim sini. Ya terima kasih udah datang. Jangan lupa projectnya ya minggu depan. Selamat sore. Makasih kok. Makasih kok. Makasih kok. Kasih kok. Thank you, Ko. Thank you.